Bupati mengatakan, kenapa harus dimanja? Nunukan akan bisa jauh lebih maju. Cukup dengan satu kali klik adalah buah daripada transformasi digital. Metaverse-nya kita itu kantor daring. Itulah salah satu elemennya adalah si manja. Selamat datang dunia digital di bumi Penekin di Debaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Sobatkom Kabupaten Nunukan. Program ini disebut dengan Disposisi, merupakan akronim dari Diskusi Informasi Masa Kini. Telah hadir bersama kita Bapak Akmal Eskom, yang merupakan salah satu pejabat penata komputer di Dinas Kominfo. Mungkin saya perkenalkan dulu Pak Akmal. Gimana? Iya. Kabarnya gimana? Alhamdulillah, baik-baik. Di awal tahun ini heboh nih masalah si manja. Nah, di mana merupakan si manja itu salah satu transformasi. Transformasi cara kerja dari kertas ke digital. Iya. Mungkin kira-kira apa yang kita bisa diskusi ringan terhadap bagaimana sih transformasi perkembangan digital untuk pemerintah Kabupaten Nunukan, hal-hal apa saja yang bisa kita bangun mulai dari awal hingga berjalannya aplikasi tersebut. Mungkin begini, hampir di semua kesempatan saya berbicara tentang digitalisasi atau mungkin bahasanya adalah transformasi digital, saya selalu memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana histori perjalanan peradaban umat manusia hari ini. Ya, artinya digitalisasi hari ini yang mungkin keren lah kita istilahkan dengan 4.0, 4.0 itu adalah merupakan salah satu tahapan revolusi industri. Nah, hari ini kita berada di tahapan itu. Nah, karena kita berada di tahapan itu, mau tidak mau semua unsur, semua elemen harus masuk di tahapan itu dengan fenomenanya, dengan keberadaannya, termasuk pemerintah. Nah, olehnya itu muncul istilah e-government. Di belakangan di bahasa Indonesia akan disebut dengan istilah SPBE. Nah, artinya mau tidak mau kita harus masuk ke situ. Kenapa? Karena ini adalah sebuah transformasi untuk memajukan peradaban umat manusia. Nah, untuk konteks yang lebih sedikit lokal di kita, makanya saya bisa mengatakan bahwa ini adalah alat untuk bisa memajukan pemerintahan kita, khususnya di Nunukan. Makanya muncullah e-government. Dan di kita sudah mengawalinya dengan itu tadi yang Bung Sahar tadi, yang Bung Sahar tadi sebutkan aplikasi itu. Si manja nih. Aplikasi si manja. Walaupun para ASN ini agak kaget, mungkin secara langsung mungkin sebagian belum siap. Karena kita sudah hampir 2 tahun menghadapi pandemi ini, jadi selama ini teman-teman tiba-tiba diterapkan lagi, tiba-tiba ada manja. Hampir 2 tahun dimulai dari bulan 3 2019 kalau saya tidak salah COVID masuk di Indonesia, dan kemudian kita diinabobokan oleh sebuah isu yang namanya COVID-19, kerennya COVID-19 gitu. Nah, kemudian dan betul diinabobokan. Kenapa diinabobokan? Karena memang kita bekerja dari rumah, dilakukan pembatasan sosial dengan skala-skalanya, dengan levelingnya dan seterusnya. Akhirnya tadi yang dasarnya mungkin rajin, kerajinannya menurun, yang dasarnya tadi memang kerajinannya rendah tuh justru sangat menjadi lebih rendah. Apalagi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa di birokrat, di tataran para pegawai di kita memang sedikit selalu diperbandingkan dengan kalangan organisasi
organisasi-organisasi profesional, misalnya BUMN, misalnya perusahaan swasta yang mana tingkat produktivitasnya terkadang jauh lebih tinggi daripada kita, tingkat kedisiplinannya lebih tinggi daripada kita. Nah, pas dikena pandemi dengan situasi begini, maka kita justru yang rajin saja bisa tidak terlalu rajin, apalagi kita dalam konteks organisasi pemerintah. Nah, inilah yang memang yang menjadi masalah. Nah, datangnya si manja tiba-tiba membangunkan seperti sebuah seperti mengejutkan ya. Jadi bagaikan mungkin kurang lebih bom atom lah di Hiroshima Nagasaki, kok tiba-tiba ada ledakan besar ya. Artinya memang ini daya terimanya tidak terlalu. Bahkan saya memprediksi bahwa lebih dari 90% orang pegawai di Nunukan itu menolak si manja, atau tidak terlalu respect lah, mungkin saya haluskan bahasanya, tidak terlalu respect dengan si manja ini. Tapi kita berharap bahwa mudah-mudahan dengan dibangunkannya para ASN ini di pemerintah Nunukan dengan si manja ini sekaligus bisa mengawali perubahan baru cara kerja kita. Jadi ya dari mungkin cara kerja yang menggunakan kertas ke cara kerja baru yaitu digital. Semua menggunakan perangkat digital itu. Iya. Mungkin itu kan merupakan salah satu tuntutan dari dunia, karena kalau kita tidak masuk ke era itu kita akan ketinggalan. Iya, pastinya. Nah. Justru kalau menurut saya dengan adanya digitalisasi mulai dari cara kerja ke cara kerja digital itu memudahkan. Iya. Karena kita tidak perlu lagi untuk memakai kertas itu. Banyak, kita hanya menggunakan seluruh kegiatan kita bisa kita gunakan di handphone. Mungkin kira-kira transformasi digital itu masih agak awam untuk ASN. Kira-kira langkah-langkah awal yang kita ingin lakukan untuk menuju ke transformasi digital pemerintah kabupaten, kira-kira itu apa itu? Iya, baik mungkin Bung Sahar. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa Nunukan yang berada di sebuah pulau ujung utara Kalimantan, pulau terluar, kemudian persis berbatasan dengan negara tetangga Malaysia di bagian timur. Hal yang pasti di dalam sebuah perubahan itu selalu diawali dari pusat-pusat pertumbuhan, dari pusat-pusat kota lah ceritanya, kemudian masuklah, kemudian berdampak sampai ke pelosok. Artinya apa? Memang dalam pendekatan itu memang kita mungkin sedikit selalu lambat menerima respon perubahan itu. Nah, tapi kita tidak bisa juga menutup mata untuk tidak menerimanya, dan hari ini kita berada di situ. Kita akan optimalkan untuk mendorong masuk kita ke ranah digital itu, karena kan memang salah satu kendalanya itu adalah keterbatasan infrastruktur tadi, itu kendala-kendala. Kemudian kesiapan SDM kita. Ya, kenapa itu tadi? Karena pendekatannya bahwa kecenderungan informasi perubahan-perubahan itu lahirnya dari pusat-pusat pertumbuhan kota. Kemudian ternyata kita hari ini berada di pinggir, sehingga kita agak lambat, agak terlambat. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengejar. Kita pastikan bahwa Nunukan akan bisa jauh lebih maju. Kita pastikan itu sepanjang kita semua stakeholders ini mencoba masuk ke dalam dunia digital ini dengan penuh kesadaran, dengan penuh dengan melakukan pemanfaatan, dengan supporting sesuai dengan tupoksi kita lah mungkin bahasa. Dengan adanya itu tadi si manja. Iya, salah satunya. Digital. Makanya Bung Sar begini. Di sambutan bupati dia memberikan penjelasan. Bupati mengatakan, kenapa harus si manja? Bukankah si manja ini justru akan memberatkan ASN di tengah situasi pandemi, di tengah TPP menurun dan lain-lain sebagainya. Nah, mengutip bahasanya Bupati dalam sambutannya kemarin di acara apel gabungan perdana setelah kita pandemi ada 2 tahun tidak pernah kita apel-apel, bahkan bekerja di rumah dan seterusnya. Dia mengatakan bahwa si manja itu adalah pintu masuk ke dunia digital. Nah, olehnya itu kita
khususnya teman-teman di Diskom Infotik yang menjadi developer daripada Simanja ini juga menambah sedikit semangat bahwa kita telah mengantarkan pemerintahan Nunukan masuk ke dalam dunia digital. Terlepas mungkin dengan resistensinya. Ada orang yang tidak nyaman, ada orang yang harus bangun subuh, yang tadinya bangun jam 8, jam 9 dengan subuh. Tapi ya dengan Simanja ini kemudian saya pikir kita ini akan men-trigger dan merubah perilaku kita. Ya. Nah, jadi banyak juga teman-teman ASN yang menyampaikan kepada saya Simanja itu saya bilang justru dengan hadirnya Simanja itu akan memudahkan kita dalam hal seperti melaporkan apa yang kita kerjakan. Nah, kalau Simanja sendiri saya pikir memang kita sudah melakukan perbaikan dari sisi ini. Kalau khusus berbicara Simanja sih sebenarnya performanya kita hari ini sudah masuk pada, menurut klaim kita adalah masuk pada performa terbaik sesuai dengan standar yang ditentukan. Karena kan standar kita untuk Simanja khusus berbicara prestasi ini kan Bung Sahar. Ya. Jadi kita harus pastikan bahwa tidak ada orang yang tertahan lebih daripada 5 menit hanya karena persoalan Simanja, hanya karena persoalan sistem errornya Simanja. Itu kita harus pastikan itu. Dan hari ini kita sudah pastikan itu bahwa itu tidak terjadi, bahwa betul dulu terjadi seperti Bung Sahar tadi bilang bahwa yang namanya yang baru dan seterusnya ada masalah-masalah, dan kita pastikan di tanggal 20 kemarin setelah kita melakukan perbaikan-perbaikan dari berbagai macam unsur di dalam sistem informasi itu sendiri. Nah, kita pastikan sudah berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kita mengklaim bahwa Simanja ini sudah berada pada performa terbaiknya sesuai dengan ini. Dan berarti kalau untuk persiapan ke transformasi digital itu sudah mulai kita jalankan. Nah, kira-kira hal-hal apa aja yang ingin dibangun dalam transformasi digital tersebut di pemerintah Kabupaten Nunukan? Iya, berawal dari Simanja, kan gitu. Harapannya berawal dari Simanja, kita berakhir pada kesejahteraan, kan gitu. Berawal dari Simanja akan menciptakan produktivitas, berawal dari Simanja akan menciptakan efektivitas, berawal dari Simanja akan menciptakan efisiensi. Ujung daripada semua itu kita berharap ada kesejahteraan. Nah, terkait apa aja kemudian yang akan kita dorong sebagai wujud daripada transformasi digital di pemerintah Kabupaten Nunukan, kita sudah mengkondisikan beberapa tools, aplikasi sejenis Simanja, sebuah bentuk alat kerja baru. Karena sebelum ke situ saya perlu juga kita ketahui bahwa Simanja ini adalah alat. Ini alat. Nih, sistem informasi ini adalah alat digital. Dia adalah alat yang menggantikan pulpen yang kita biasa beli di toko-toko gunakan. Itu adalah alat yang akan menggantikan kertas yang akan kita gunakan. Itu juga alat yang akan menggantikan meja-meja kita yang biasa kita gunakan dalam praktek dalam tata pekerjaan yang kalau saya sebutnya sih sebenarnya cara kerja 2.0. Nah, itu adalah cara kerja 0.0 di mana kita masih menggunakan kertas, masih menggunakan pulpen, masih menggunakan meja. Nah, saya sebutnya adalah cara kerja 4.0, itu adalah cara kerja digital. Nah, artinya alat-alat digital yang kami coba tim IT di kita juga di Kominfo juga yang akan bangun selain Simanja, kita sudah ada beberapa di belakangnya ini, dan kita lagi persiapan untuk mendorong ini, dan ini barangnya sudah uji coba, cuman kan kita lewatkan dulu Simanja. Setelah Simanja perasaan teman-teman pegawai nyaman dengan Simanja, kita akan tawarkan lagi alat barunya. Berarti kita mulai dari intern pemerintah kabupaten kita dulu. Nah, setelah itu mungkin baru kita kembangkan ke pelayanan publiknya untuk bagaimana sih contohnya kayak di Capil. Nggak perlu sih, jadi kita menggunakan teknologi dalam artian verifikasi data semua mungkin seperti itu. Kalau untuk pelayanan publik selanjutnya mungkin kita mulai dari awal
pemerintah kabupaten ASN-nya dulu. ASN sendiri. Karena memang namanya membangun sebuah lembaga ya, tidak bisa juga tidak harus dari dalam. Ya. Tidak ada juga referensi yang bisa kita dapat bahwa memperkokoh suatu lembaga itu bisa bertahan lama dan lebih produktif kalau dia tidak perkuat ke dalamnya. Jadi makanya secara internal harus perkuat. Dalam istilah aplikasi itu di pemerintahan, kalau menggunakan istilah SPBE itu disebut dengan layanan administrasi pemerintahan. Aplikasinya adalah aplikasi umum namanya. Nah, makanya kita perkuat dulu di situ. Salah satunya adalah layanan kinerja. Nah, setelah ini yang menyambung pertanyaannya Bung Sahar tadi bahwa apa-apa saja nanti akan kita dorong. Nah, setelah ini kita akan masuk pada layanan surat menyurat elektronik. Nah, atau mungkin bahasa yang lebih baku lagi adalah tata naskah dinas elektronik. Nah, tata naskah dinas elektronik nanti ini atau surat menyurat elektronik nanti ini barangnya sudah siap, barangnya sudah ready. Nah, tinggal beberapa minggu ke depan mungkin atau beberapa hari ke depan kita akan melakukan coba secara internal di lingkungan Diskom Infotik dulu. Nah, ini barangnya ini sekaligus akan kita sematkan tanda tangan elektronik. Elektronik ya. Iya, jadi era digital yang legal. Ya. Nah, kan gitu. Nah, karena kan begini, tata kelola pemerintahan tidak bisa keluar dari legalitas. Bisa cepat, bisa tepat, bisa efektif, bisa efisien, tapi jangan lupakan apakah itu sah atau tidak sah. Konteks pemerintah, itulah legalitas. Makanya bagaimana unsur legalitas ini juga akan disematkan di dalam proses transaksi-transaksi digital secara legal. Dibutuhkan lagi sejenis payung hukum untuk membackup terlaksananya sistem tersebut. Iya. Seperti yang si Manja sudah jalankan itu dengan adanya SK. Iya, Bupati. Iya, betul. Jadi sebagaimana si manja yang di-SK-kan oleh Bupati, tentu juga nanti ini akan ada peraturan-peraturan atau kebijakan Bupati yang akan dipayungi karena legalitasnya itu wajib menjadi standar tata laksana, tata kelola di pemerintahan. Selain dari surat menyurat elektronik, kira-kira apa lagi yang ingin dibangun oleh teman-teman teman-teman IT di Kominfo? Beberapa prototipe sudah kita siapkan ya. Tadi setelah surat menyurat, sebelumnya kita ada kenaikan pangkat elektronik, jadi pegawai itu sudah tidak perlu lagi mengantar berkas 60 sampai sekian sampai harus pergi ke tempat fotokopi, bertumpuk kemudian dikirim, kadang hilang, kadang tercecer, dan itu saya pikir kita tidak perlu dan itu sudah kita praktekkan. Nah, ini ada aplikasi kepegawaian kita yang memang kita sudah dorong akan terintegrasi dengan Simpeknas. Jadi memang kita sudah mendorong integrasi di berbagai lini, termasuk aplikasi-aplikasi yang bekerja di pemerintah pusat. Salah satunya tadi ini Simpeknas atau SPPK lah yang agak familiar kita sebutnya. Itu kita akan dorong dan kita sudah bisa terintegrasi dengan itu. Nah, aplikasi data juga salah satu, ada sepakat data itu kan aplikasi layanan administrasi pemerintahan yang menjadi dasar sebenarnya itu semua. Nah, setelah itu kita akan dorong masuk ke layanan publik kayak tadi capil, pengurusan kependudukan, pengurusan izin, pengurusan pajak di keuangan dan seterusnya. Dan itu sudah berjalan, sebagian sudah berjalan. Nah, tinggal kita mengkoordinir dan melakukan formulasi integrasi. Nah, insya Allah makanya kita berkeyakinan Nunukan tidak akan terlalu lama setelah masuk pada gerbang digitalnya, akan kemudian terbang betul-betul ke ranah digital yang ditandai dengan produktivitas, yang ditandai dengan tingkat kesejahteraan. Karena kita karena di kita sendiri, karena kita sebagai ASN juga ya berkeyakinan bahwa dengan didorongnya cara-cara kerja digital ini itu akan berdampak terhadap peningkatan kembali nilai produktivitas ataukah nilai TPP kita lah. Kenapa bisa begitu? Karena akan banyak defisiensi.
Ya, jadi yang tadinya membutuhkan kertas sekian miliar ATK dan lain-lain, itu kan bisa di-saving semua, dan itu kita akan belanjakan untuk produktivitas kita. Kemudian tadinya waktunya mengambil keputusan butuh waktu 1 minggu, 1 bulan, dalam waktu mungkin 1 menit, 2 menit informasi itu sudah ada dan kita sudah bisa merespon itu dengan satu keputusan, dan itu akan berdampak terhadap efek daripada pengambilan keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, yang tadinya seperti surat itu perlu dikirim ke OPD, cukup dengan satu kali klik sudah sampai, barangnya sudah sampai. Jadi kita bisa bayangkan ada berapa waktu yang bisa kita efisiensi, ada berapa tenaga yang bisa kita efisiensi, ada berapa banyak nilai produktivitas yang kita coba bisa kita, termasuk biaya itu bisa itu tadi termasuk mengefisiensikan biaya. Makanya kita berkeyakinan bahwa transformasi digital akan berujung pada kesejahteraan. Transformasi digital, sekali lagi, akan berujung pada kesejahteraan. Olehnya itu, mari kita dukung transformasi digital ini jika ingin sejahtera seperti cita-cita para founding father kita ingin mensejahterakan rakyat Indonesia. Doronglah transformasi digital ini, maka kita akan ketemu dalam kesejahteraan. Mungkin punya ya. Ketika kita berbicara transformasi digital, kan kita membutuhkan sarana atau alat. Iya. Terutama ini jaringan. Yang sering menjadi kendala teman-teman ini seperti Sumanji kemarin, jaringan atau teman-teman, terutama teman-teman kita di wilayah 3 yang tidak terjangkau dengan akses internet yang masih lemah. Kira-kira sudah ada hal-hal apa yang mulai dikerjakan oleh teman-teman di bidang informatika? Iya. Kalau jaringan, memang salah satu kendala utama kita adalah jaringan sih memang. Artinya itu tadi kita tidak bisa pungkiri bahwa pembangunan transformasi itu selalu diawali dari kota, dan kita ini berada di pinggir. Akhirnya sinyal pun juga lama baru kita dapat. Orang di sana sudah 4G, kita masih 2G, 3G gitu. Orang di sana sudah 5G, kita masih di 3G, 4G. Nah, itulah fenomena pembangunan ya. Itu fenomena dan teorinya memang seperti itu. Nah, terkait dengan realitas kita hari ini tentang adanya wilayah-wilayah yang masih sedikit tidak terlalu kuat terjangkau signal seperti wilayah 3 Bung Sahar tadi ngomong ya. Kita karena signal ini sebenarnya kalau berbicara kewenangannya pusat, tapi berkat misalnya koordinasi teman-teman, kita sudah berhasil sampai dengan tahun ini mengcover lebih daripada separuh, bahkan hampir 100% itu sudah tercover. Data yang diinformasikan dari teman-teman infrastruktur terkait dengan infrastruktur jaringan seperti yang kita coba bahasakan tadi, bahwa tantangan kita dalam mendorong digitalisasi adalah infrastruktur jaringan. Nah, kita dalam tahun ini sudah mendapatkan VSAT, kalau saya tidak salah 140 kalau saya tidak salah, itu untuk semua titik-titik di wilayah termasuk yang terkait. Artinya VSAT ini adalah sasarannya adalah pusat-pusat pemerintahan dan pusat-pusat aktivitas penduduk. Nah, kemudian ada sekitar 144 kalau saya tidak salah yang pembangunannya sampai 2024 kalau saya tidak salah. Ini akan kita dorong masuk ke Nunukan, karena memang nawacita Jokowi ini membangun dari pinggir di mana kita berada di era perbatasan. Kemudian ya mau tidak mau dia harus memperkuat perbatasan. Artinya beranda terdepan NKRI itu ada di perbatasan. Olehnya itu kebijakan telekomunikasi karena ranahnya ranah pusat memang memprioritaskan daerah perbatasan yang salah satunya adalah Nunukan. Dan kita sebagai pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital ini sekali 3 uang kan gitu. Jadi sekali 3 uang. Jadi ada dorongan infrastruktur telekomunikasi yang menjadi kewenangan pusat didorong ke perbatasan. Dalam waktu yang bersamaan ada transformasi digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah di perbatasan, khususnya di Nunukan, yang didorong sehingga ini setali 3. Makanya dari pendekatan itu tadi Bung Sahar saya mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Nunukan tidak akan terlalu lama menunggu masuk pada era digital dan dampak daripada era digital, di mana salah satunya tadi kita akan ketemu pada tingkat kesejahteraan rakyat itu. Kita tidak akan terlalu lama masuk di situ. Kenapa? Karena ada unsur yang saling melengkapi.
Ada kebijakan pusat yang mendorong infrastruktur, ada kebijakan daerah yang mendorong fasilitas-fasilitas digital. Nah, ini connect, ini barang. Nah, insya Allah kita tidak akan lama. Kita hari ini hanya mungkin mengalami penyesuaian cara kerja. Kita sudah terbiasa memegang pulpen, memegang kertas, membaca kertas. Nah, tinggal menyesuaikan diri, melihat gadget, melihat laptop, melihat handphone, dan seterusnya. Tinggal membiasakan aja menulis di handphone, menulis. Jadi pulpen sudah diganti dengan keyboard. Kertas sudah diganti dengan layar monitor. Nah, itulah transformasinya. Bisa dipastikan juga dengan adanya reformasi birokrasi pada pemerintah Kabupaten Nunukan, kita memangkas birokrasi yang terlalu panjang, yang terlalu memakan waktu. Seperti dikatakan Pak Akmal tadi, memakan waktu yang banyak, tenaga yang banyak, bahkan biaya yang besar. Iya. Alangkah bagusnya ketika biaya tersebut bisa kita gunakan untuk kesejahteraan. Iya. Saya sambung sedikit, Bung Sar. Makanya kan Kemenpan RB akan membangun kebijakan bahwa 2023 dia akan memangkas tenaga honorer gitu. Artinya ini adalah sebuah sinyal, dan memang dikatakan bahwa pemangkasan tenaga honorer 2023 ini adalah buah daripada transformasi digital, atau bahasanya adalah e-government. Mewujudkan e-government akan memangkaskan itu, bahwa dalam satu kebijakan pasti selalu bermata dua. Ya, tentu faktor lainnya akan menimbulkan misalnya pengangguran baru, angka pengangguran baru, dan lain-lain sebagainya. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa era digital adalah sebuah era yang mampu meningkatkan produktivitas kita jika kita mampu memanfaatkan digitalnya. Artinya, siapa yang mampu menggunakan alat digital untuk meningkatkan produktivitas, maka dia akan mencapai kesejahteraan itu tadi. Dan siapa yang tidak bisa masuk ke situ, maka dia akan ketinggalan. Mungkin pilihannya di situ nanti. Berarti bagaimana SDM kita atau kita mempersiapkan diri kita dari sekarang. Iya. Bagaimana untuk ke era yang jangan terbuai dengan bekerja dengan kertas, pulpen. Akan bekerja melalui gadget. Semua istilahnya ada di genggaman. TPP kita sudah di genggaman. Sudah di genggaman. Tidak lagi menyalahkan Kesubaku umum pengelola keuangan, TPP di genggaman. Iya. Jadi kalau terkait mungkin SDM ya, Bung Sahar ya, artinya memang dalam klasifikasi ini apa ya? Ini istilah, tapi ini istilah yang istilah yang biasa kita sebut di dalam diskusi-diskusi mengklasifikasi ranah klasifikasi pengguna user di dalam dunia digital. Jadi ada kelompok umur yang biasa kita sebut sebagai baby boomer. Nah, ini baby boomer ini, ya ini klasifikasinya kan. Kita kan sering baby boomer, millennials, generasi S, generasi Y, generasi Z. Nah, kan gitu. Nah, terkait itu karena konteksnya adalah bagaimana SDM. Nah, dan fenomenanya tentu di masing-masing zaman. Nah, kelompok baby boomer ini yang lahir di di 60-an ke 70-an kalau tidak salah ke atas, itu yang memang masih mempunyai hari ini masih mempunyai peranan sentral di dalam sebuah struktur kelembagaan senior kita lah, mungkin bahasanya di kita kan senior kita. Nah, setelah itu ada kelompok milenial yang lahir tahun 80-an dan ke atas sebelumnya dan seterusnya. Nah, kelompok milenial ini adalah kelompok transisi antara yang baby boomer sama era digital yang 4.0 itu tadi. Nah, setelah itu kita masuk di generasi X lahir tahun 92, generasi tahun 2000-an dan seterusnya. Nah, kalau generasi milenial ke bawah cenderung familiar. Nah, memang terkait dengan tantangan SDM kita hari ini, ya itu tadi transformasinya. Jika transisinya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri senior kita yang berklasifikasi sebagai generasi baby boomer masuk di dalam range age baby boomer itu, ya memang karena senior
duluan menempati pengambil keputusan di dalam struktur kelembagaan baik di pemerintah maupun di luar. Nah, ada level middle yang hari ini kita yang lebih mayoritas berada di level milenial. Nah, inilah yang menjadi modal dasar. Inilah yang menjadi modal dasar korelasi dengan bonus demografi. Nah, bonus demografi karena kita sudah banyak generasi-generasi milenial yang sudah berada middle ke top level di dalam kelembagaan, sehingga ini adalah menjadi potensi dari kita. Apalagi kalau yang ke bawah, anak yang baru lahir bayi saja sekarang sudah nontonnya, sudah iya, gamenya sudah online, bermain bersama. Iya, yang tidak pernah jumpa, berkomunikasi, bercanda seperti halnya mereka bercanda main gaplek, main apa lagi kelereng itu kan sama. Sudah. Kita tidak bisa pungkiri anak kita hari ini baru bangun langsung gadget main game, karena memang kebiasaan anak main game. Nah, kita hal yang sama dengan kita, bangun tidur, buka ini, lihat sosial media, apa informasi, kan gitu dah. Makanya tidak bisa dipungkiri, semakin ke belakang generasi, maka tidak bisa kita pungkiri bahwa digital itu menjadi dunia kita. Olehnya itu butuh kesadaran bersama, mempercepat kita masuk ke situ, mempercepat kita melakukan penyesuaian, supaya kita mempercepat masuk pada tujuan-tujuan alat itu diciptakan ya, untuk mempermudah. Berbicara digitalisasi sendiri, menurut saya pribadi bukan hal yang baru, karena teman-teman sekarang sudah bermain media sosial. Itu kan merupakan salah satu transformasi digital yang tadinya berkomunikasi melalui surat, sekarang bisa menyapa melalui handphone. Aja. Itu kan merupakan cuman yang di pemerintahan kita yang masih baru memulai. Padahal bukan hal yang baru menurut saya itu. Kira-kira gimana, Pak? Betul. Begini, Bung Sar. Saya menggambarkan kebetulan tadi saya melihat ada merpati yang lewat. Iya. Kenapa sih tiba-tiba saya hubungannya merpati yang lewat dengan transformasi digital, dan kebetulan Bung Sahar mengatakan bahwa ada transfer informasi. Dulu di filmnya Majapahit, surat dikirim dengan merpati melalui burung, kan gitu. Orang pergi merantau menitipkan surat yang belum tentu dibalas. Belum tentu sampai juga, belum tentu dibalas. Sampai belum tentu ke orang yang tepat juga. Ke orang yang tepat. Kita titipkan surat sini kepada anak saya yang merantau di Kalimantan sana ataukah di Pulau Jawa sana, kan gitu. Jauh sebelum generasi itu, titipkan surat ini disimpan di kakinya merpati untuk diantarkan. Bisa kita bayangkan itu ya, bagaimana informasi itu sampai menggunakan merpati, menggunakan ini. Hari ini kita klik send, hari ini dia tahu barangnya, informasinya. 0,0 detik. Hari ini anak kita yang mau merantau dari rumah, mulai dari rumah kita video call sampai naik pesawat, sampai naik kapal, sampai ke rumahnya bisa kita monitoring dengan video call. Dulu, bismillah, turun tangga, lepas tangga, sudah kita tidak tahu kabar apa yang terjadi dengan mereka. Cukup dengar kabar jika memang temannya, kerabatnya ada pulang kampung. Hari ini, mulai dari turun tangga, video call, naik pesawat, naik kapal, sampai it's okay, dan semua real di depan mata kita. Itulah saya bilang transformasi digital, dan kita harus masuk ke situ. Jadi bagaimana digitalisasi itu memang merubah paradigma. Kita lihat fenomenanya, Bung Sahar. Ini menarik. Prasejarah, zaman sejarah ditandai dengan masyarakat mengenal tulisan dan masyarakat tidak mengenal tulisan. Nah, kita masuk ke masyarakat sejarah. Tulisan dulu ada di batu-batu, ada di pohon-pohon, dan ada mungkin di dedaunan. Itu dulu kan. Kemudian ditemukan kertas di abad pertengahan itu, kemudian ditemukan alat cetak, dicetaklah buku itu. Gampanglah menyebar itu informasi, walaupun masih mahal. Adanya di perpustakaan. Jadi orang mencari ilmu datangnya ke perpustakaan, cari perpustakaan. Kenapa lembaga pendidikan itu kita rame-rame ke lembaga pendidikan? Karena di lembaga pendidikan, sekolah-sekolah itu pasti ada perpustakaannya. Disitulah sumber ilmu. Apa substansi ilmunya? Itu adalah pengetahuan. Masuk kita di era digital, ada perpustakaan digital, ada buku digital.
orang kita tidak terlalu mencari lagi, karena hari ini saya bisa membaca buku dengan referensi yang ilmiah sesuai dengan di jurnal-jurnal akademi itu kan kita bisa baca hari ini. Saya tidak perlu ke Unlam, saya tidak perlu ke Unhas, saya tidak perlu ke UI misalnya, ataukah saya tidak perlu misalnya ke Gramedia di Jakarta yang ada di toko-toko besar untuk mencari ilmu. Hari ini saya bisa baca itu barang di sini. Ada di genggaman. Ada di genggaman. Coba tuh bisa bayangkan. Tidak perlu kira-kira berapa waktu yang habis tenaga biaya yang saya. Yang paling fenomenal di Sidrap sana ada orang menciptakan pesawat dari mesin ninja bermodal Google, bermodal YouTube. Coba kita bisa bayangkan, bermodal YouTube. Habibie ke Jerman untuk menciptakan pesawat. Ini hanya dengan nonton YouTube, mesin ninja dipermak dengan mode YouTube menjadi pesawat, terlepas dengan segala kekurangannya. Faktanya adalah dengan digital semua bisa termasuk kita. Sekarang orang nggak perlu ke mall kalau ingin berbelanja. Iya. Tinggal buka aja. Shopee, buka Shopee, Lazada, itu semua tidak bahkan lebih murah. Yang paling menarik misalnya kita saja terkadang misalnya keluar ke Jakarta, karena kan tidak tinggalkan ini, tidak perlu ke mall lagi. Justru kita gunakan fasilitas itu. Tinggal di hotel saja misalnya, di tempat tinggal, mau beli belanja, cukup di situ aja. Datang barangnya. Termasuk transaksi sekarang. Iya. Tidak perlu kita datang ke bank lagi. Ya, semua Bung Sar. Saya pikir memang ya itu tadi. Ini harus kita bangun kesadaran bersamanya. Artinya lebih cepat kita menyadari itu, lebih cepat kita maju, lebih cepat kita bisa menikmati kesejahteraan. Lebih lama kita menyadari itu, maka lebih lama kita maju dan lebih lama kita menikmati kesejahteraan. Mungkin itu poinnya. Mungkin kita berbicara transformasi digital di pemerintahan itu. Selain kita bincangkan tadi hal-hal yang baik, kira-kira dampak yang timbul akibat dengan transformasi digital ini kepada masyarakat kita atau ASN tersendiri, kira-kira apa dampak-dampak yang mungkin negatif atau iya. Kalau mungkin anunya kan Bung Syahar, kita bisa melihat lah bahwa dampak positifnya itu seperti itu sudah di depan mata, sesuai dengan tujuan bahwa tidak ada yang bisa menghindari yang namanya revolusi industri. Perubahan tatanan sosial itu disebabkan karena revolusi industri. Munculnya teori-teori sosial yang disebut dengan kapitalisme, sosialisme yang tersebut itu lahir karena fenomena revolusi industri. Iya, menciptakan kelas-kelas sosial yang baru, menciptakan kesenjangan-kesenjangan sosial, dan itu muncul dari kota tercipta karena revolusi industri. Nah, artinya tentu kita juga tidak bisa pungkiri bahwa kembali tadi bahwa bagai pisau bermata dua, kan gitu, bagaikan pisau bermata dua. Nah, bahkan saya lihat dunia barat sekarang sudah mulai membangun itu yang namanya metaverse, ya itulah bentuk metaverse. Saya sih sebenarnya di kami selalu mengistilahkan bahwa metaverse itu adalah kantor daring yang sudah kita gagas, dan hari ini kita sudah masuk ke situ. Iya, artinya sudah masuk. Iya, ini kan persoalan istilah aja. Ya, kita belum sadar. Makanya itu kan istilah saja. Ada metaverse, ada government, ada kantor daring. Nah, maka saya selalu mengatakan di tingkat diskusi teman-teman bahwa metaverse-nya kita itu kantor daring. Bagaimana wujud kantor daring? Itulah salah satu elemennya adalah si manja. Setelah ini kita akan dorong itu tadi seperti tata naskah dinas elektronik yang di dalamnya ada TTE. Setelah itu kita masuk pada kayak kenaikan pangkat, kepegawaian dan seterusnya. Kemudian ada data dan itu sudah berkorelasi dalam satu kesatuan sistem yang terintegrasi. Maka ya itu tadi itu. Nah, harapannya adalah sebenarnya kalau kita berbicara tentang dampak negatif itu pasti ada. Pasti ada. Cuman saya selalu mengatakan dari sisi positif ke negatif. Artinya dampak negatif itu terjadi terhadap orang yang tidak bisa melakukan penyesuaian diri. Iya. Dampak negatif itu terjadi terhadap kelompok-kelompok masyarakat ataukah kita-kita yang tidak bisa menyesuaikan diri. Itu akan terjadi dampak di situ. Olehnya itu supaya tidak terdampak, maka mari kita menyesuaikan diri. Kenapa? Dampaknya itu kan akan menimbulkan kelompok-kelompok yang marginal. Persis sama dengan revolusi industri 2.0 yang menciptakan kota, kelompok-kelompok masyarakat marginal, kelompok miskin kota, dan lain-lain sebagainya. Itu dampak revolusi industri 2.0. Hal yang sama juga ketika berada di 3.0 dan 4.0. Nah, akan menimbulkan
orang-orang yang akan termarginalkan, dan itu pasti terjadi. Olehnya itu supaya tidak termarginalkan, mari kita menyesuaikan diri. Mereka harus masuk juga ke masuk karena kalau tidak bakalan ketinggalan. Maka yang ketinggalan, dan itulah dampak negatifnya jika dia tertinggal. Supaya dia tidak tertinggal dan tidak terimbas dampak yang negatif, marilah kita. Saya selalu menganalogikan begini, Bung Sahar, bahwa belajar naik sepeda itu ada risikonya. Risiko jatuh, risiko lutut lecet, luka. Tapi seberapa banyak manfaat yang kita peroleh pada saat kita sudah pintar naik sepeda. Kita bisa ngantar kemana dengan cepat, kita bisa bermain dengan sepeda, kita bisa berrekreasi dengan sepeda, kita bisa menggunakan sepeda sebagai alat mobilisasi barang dan jasa dan lain sebagainya. Itulah analogi sederhana. Manfaat dari reformasi birokrasi itu mungkin ada beberapa hal yang negatif, tapi di samping daripada itu banyak hal positif yang bisa dapatkan pastinya dari reformasi digital itu. Nah, mungkin pembahasan kita nih kalau dibahas terkait reformasi digital ini nggak ada jadi panjang. Kita Bung Akmal untuk baik, mungkin kalau diminta untuk closing ya, artinya karena kebetulan topiknya kita ini adalah digitalisasi, kebetulan transformasi digital, dan yang lebih spesifik adalah transformasi digital di pemerintah Kabupaten Nunukan. Saya lebih nyaman mengatakan dengan dengan masuknya si Manja dan sebagai itu, dengan dijadikannya si Manja sebagai pintu masuk daripada dunia digital oleh Bupati, menurut Bupati dalam sambutannya kemarin. Saya selalu mengatakan bahwa selamat datang dunia digital di bumi Penekin di Debaya. Mari kita membangun kesadaran bersama masuk di era baru ini untuk juga sama-sama menikmati lebih cepat bagaimana nikmatnya dunia digital. Tujuan daripada digitalisasi, tujuan daripada revolusi industri tidak lain dan tidak lebih hanya untuk memberikan nilai tambah pada umat manusia. Bahasa lain dari itu adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat seperti cita-cita para pendiri bangsa kita. Olehnya itu, marilah kita masuk ke situ untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita. Jangan kita terlena dengan kebiasaan-kebiasaan lama, mari kita masuk pada kebiasaan baru ini. Karena dengan itu, bisa kita sama-sama sejahtera, bisa kita sama-sama lebih cepat bahagia dengan kesejahteraan itu. Mungkin that's the point. Itu poinnya, Bung Sahar. Mungkin ada cenderamata nih dari teman-teman untuk yang bisa kami berikan. Ini masih termasuk ini belum digital ini kan? Saya pikir nanti next sama digital kita. Ini ada buku Bangun Nunukan. Betul. Saya pikir kan tidak semua harus digital dalam tidak mungkin. Saya pikir ini sudah luar biasa karya teman-teman. Ada cenderamata bahan bacaan untuk itu. Terima kasih. Itulah tadi Sobat Kom pembicaraan kita, diskusi kita dengan Bung Akmal terkait dengan bagaimana sih reformasi digitalisasi pada pemerintah Kabupaten Nunukan. Mungkin kita akan bertemu pada sesi selanjutnya, mungkin dengan pembahasan yang lainnya dengan narasumber yang lainnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.